Hai, perkenalkan saya Samuel Tanaka Sibarani. Di sini saya ingin melakukan penjelasan tentang pemahaman saya untuk 7 pertanyaan dalam modul 7 STP dan Hyper Channel dalam praktikum jaringan komputer dari NetLab DTE FTUI. Langsung saja saya mulai. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan redundancy? Oke, redundancy adalah sorry, redundancy merupakan definisi dari penggunaan perangkat jaringan fisik dan atau non-fisik yang terinstal pada suatu infrastruktur jaringan. Definisi redundancy sendiri menurut KBBI yaitu bisa lebih dari satu. Tujuan dari redundancy dalam sistem jaringan komputer adalah menyediakan jalur atau koneksi alternatif ketika dapat gagal fungsi dalam satu atau lebih perangkat dalam suatu infrastruktur jaringan. Yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jenis-jenis port roles dalam STP. Spanning tree protocol merupakan protokol link management di layer data link yang menyediakan redundancy jalur untuk mencegah loop bridge, media access control, dan juga jeda broadcast dalam suatu local area network. Beberapa jenis port roles dalam STP adalah sebagai berikut. Root port merupakan jenis port yang menerima prime BPDU di 802.1b bridge. Lalu, designated port merupakan jenis port yang dibuat untuk mengirimkan prime PDU ke segmen yang tersambung dalam tautan bridge 802.1d. Satu bridge 802.1d bisa membuat tautan dari dua atau lebih segmen yang berbeda, misalnya Ethernet segmen yang bertujuan untuk membuat jembatan domain. Lalu yang selanjutnya adalah alternate dan backup port, merupakan jenis port yang merujuk kepada status blocking untuk 802.1d. Ketika keduanya menerima BPDU, fungsinya menjadi port block. Bedanya, untuk alternatif port, dia menerima BPDU dari bridge yang berbeda. Sementara untuk backup port, dia menerima BPDU dari bridge yang sama. Dan yang terakhir ada disabled port, merupakan jenis port yang tidak digunakan dalam STP dan tidak meneruskan frame karena sudah dinonaktifkan secara administratif. Yang selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan STP rules. Terdapat beberapa STP rules, di sini saya menyebutkan hanya 4. STP rule yang pertama adalah semua port dalam switch utama harus berada dalam mode port forwarding. Yang rule kedua adalah port utama harus berada dalam mode forwarding. Untuk rule ketiga, untuk single LAN segmen, port dari designated switch yang terkoneksi dengan single LAN segmen harus berada dalam mode port forwarding. Sorry, dalam mode forwarding. Dan rule yang keempat, semua port lain dalam switch yang port ini spesifik untuk VLAN tertentu harus berada dalam mode blocking. Yang selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan PVST Plus dan RPVST Plus. PVST Plus merupakan mode spanning tree yang berdasarkan kepada IEEE standar 802.1d dan merupakan proprietary STP milik Cisco untuk STP asali di setiap perangkat Cisco. PVST Plus membuat instance untuk setiap VLAN, dan di setiap instance terjadi proses STP yang berbeda-beda. Bridge utama yang berbeda juga dipilih, dan port roles yang berbeda juga dipilih. Untuk PVST Plus, kinerjanya lebih unggul dibandingkan dengan STP pada umumnya, tapi lebih banyak penggunaan CPU dan juga RAM untuk mendapatkan konvergensi waktu yang lebih kecil dibandingkan STP pada umumnya. Lalu RPVST Plus atau Rapid PVST Plus adalah moda spanning tree yang juga berdasar kepada IEEE, tapi dia bersandar kepada 802.1w dan juga merupakan proprietary RSTP milik Cisco. Mirip dengan PVST Plus, Rapid PVST Plus juga membuat instance untuk setiap VLAN dan setiap VLAN memiliki proses STP yang berbeda-beda. Bedanya
Rapid PVST Plus jauh lebih unggul daripada PVST Plus dan menggunakan lebih banyak CPU dan RAM daripada PVST Plus. Yang selanjutnya adalah jelaskan apa itu Ether Channel. Ether Channel merupakan teknologi link aggregation yang memungkinkan untuk menggabungkan beberapa tautan fisik antar switch menjadi satu tautan logikal untuk membuat tautan yang berkecepatan tinggi melalui redundansi tanpa harus blocking dalam spanning tree protokol. Baik, yang selanjutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan PAGP dan LACP. Sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. PAGP dan LACP merupakan teknologi dalam protokol Ether Channel. PAGP merupakan singkatan dari Port Aggregation Protocol, adalah protokol Cisco untuk switch berlisensi dengan dukungan PAGP. Fungsinya adalah untuk pembuatan tautan Ether Channel secara otomatis melalui konfigurasi tautan di setiap sisi dan memastikan tautan yang diciptakan adalah kompatibel untuk membentuk tautan Ether Channel. PAGP bekerja dalam tiga mode, diantaranya satu, mode on interface, yang dimana dalam mode ini tidak ada pertukaran paket PAGP, dan yang kedua, mode desirable interface, yang dimana dalam mode ini semua interface melakukan negosiasi dengan interface lainnya melalui pengiriman paket PAGP, dan yang ketiga, mode auto hear interfaces. Di dalam mode ini terdapat sorry, di dalam mode ini interface merespon paket PIGP, tapi tidak bisa memulai negosiasi dengan interface lain. Lalu untuk LACP merupakan singkatan dari Link Aggregation Control Protocol, adalah protokol yang mirip dengan PAGP. Tapi bedanya, LACP merupakan protokol standar terbuka dan tersedia untuk membuat konfigurasi Ether Channel di perangkat selain Cisco. Artinya, jika perangkat non-Cisco ingin melakukan Ether Channel dengan perangkat Cisco, maka protokol yang dipilih untuk link aggregation adalah LACP, bukan PAGP. Di dalam LACP terdapat both active links dan juga standby links. Untuk mode-mode cara kerja LACP, eh, sebenarnya cukup mirip dengan PAGP, hanya saja nama yang berbeda. Lalu akan saya jelaskan di sini untuk modenya, lebih baik saya jelaskan ya. Dan mode pertama yaitu on interface, yaitu di dalam mode ini tidak ada pertukaran paket LACP. Lalu yang kedua adalah mode active interfaces. Di dalam mode ini semua interface melakukan negosiasi tapi tidak bisa melakukan ya, sorry. Di dalam mode ini semua interface melakukan negosiasi dengan interface lainnya melalui pertukaran paket LACP. Dan yang mode terakhir adalah mode passive interfaces. Di dalam mode ini interface merespon paket LACP tapi tidak bisa memulai negosiasi dengan interface lain. Dan untuk yang pertanyaan terakhir yaitu tuliskan konfigurasi link aggregation menggunakan Ether Channel. Di sini saya akan memberikan konfigurasi link aggregation control protocol ya, untuk dua switch yang berbeda. Jadi, switch pertama, kedua switch pertama dinyalakan terlebih dahulu, kemudian masuk ke mode konfigurasi terminal, lalu kemudian jika perlu memberikan hostname, ya sebenarnya itu opsional, lalu memilih interface yang ingin digunakan, yang mana saja, yang untuk diberikan switch port mode, misalnya di dalam switch pertama saya memilih interface pas Ethernet 1 sampai 10 dan di switch yang ingin dikoneksikan LACP yang switch lainnya ini juga harus eh, menggunakan interface yang sama gitu. Jadi di switch 1 saya menggunakan interface fast Ethernet 0, fast Ethernet 1 sampai 0 dan di switch 2 juga saya menggunakan fast Ethernet 1 sampai maaf ralat, di switch 1 saya menggunakan interface fast Ethernet 0 1 sampai 10 dan di switch 2 saya juga harus menggunakan interface fast Ethernet 1 sampai 10.
Lalu setelah sudah masuk ke dalam interface, mode interface, hmm, mem- kita memberikan mode switchport dengan perintah switchport mode, hmm, mode yang dipilih. Di sini saya menggunakan mode terang di TP ya maksudnya. Lalu saya menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan saat ini ke dalam eh, startup configuration. Lalu kemudian keluar dari mode konfigurasi internal, interface jika perlu, tapi saya tidak keluar dari situ. Lalu dari situ kita shutdown interface yang dipilih tadi dan memberikan eh, port channel untuk link aggregation port tadi dengan perintah channel group, nomor channel group, mode, dan mode link aggregation. Di sini saya menggunakan contoh channel group, channel groupnya nomor channel groupnya satu dengan mode aktif. Eh, Kedua switch menggunakan mode aktif. Jika ingin menggunakan aktif pasif, salah satunya salah satu dari di antara dua switch tersebut harus menggunakan mode pasif. Kedua switch tidak bisa menggunakan mode pasif untuk saat yang bersamaan. Jika keduanya menggunakan mode pasif, maka tidak ada switch yang melakukan pengiriman paket LACP. Jadi, link aggregation tidak dapat diciptakan untuk Ether channel tersebut. Jadi, saya memilih mode aktif untuk kedua switch, lalu menyalakan kembali interface yang dipilih, kemudian keluar dari mode interface. Lalu masuk ke dalam interface port channel dengan nomor port channel yang sudah dipilih tadi, karena saya sudah memilih satu, karena saya memilih channel group satu, lalu saya memasukkan perintah interface port channel satu. Lalu di interface port channel satu tersebut, saya memberikan perintah switch port mode trunk. Setelah itu saya menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup configuration. Dan di situ saya sudah selesai. Saya memberikan perintah N untuk menutup semua em, untuk keluar dari mode config. Nah, iya. Baik, sekiranya segitu saja pemahaman saya dari modul 7 ini, dari tugas pendahuluan modul 7 ini. Hmm, Tidak begitu bagus, tapi ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik.